Ibu bapak, saudara-saudari, sebelum kita mendengar firman kehidupan, kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah pemilik alam semesta, kami mengucap syukur dan berterima kasih akan kasih setiamu yang memelihara kehidupan kami dan menuntun serta membimbing kami hingga saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami mau diteguhkan dan dikuatkan di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan damai-Mu, sukacita-Mu kepada kami, sehingga kami selalu dihiburkan dan dikuatkan, turut serta berpartisipasi di dalam perbuatan yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Kejadian 2 ayat 24. Saya akan membacakan bagi kita. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita mengingatkan kita pada rancangan indah Allah kepada keluarga. Keluarga adalah rancangan indah yang berasal dari Allah. Sebelum manusia membangun masyarakat, bangsa, atau organisasi, Allah telah terlebih dahulu membentuk mereka di dalam sebuah keluarga yang tidak bisa terpisahkan. Selalu saja ada ikatan, selalu saja ada keterhubungan dari setiap anggota keluarga. Karena itu, keluarga bukan sekedar hasil budaya, melainkan keluarga kiranya bagian daripada ketaatan, daripada kehendak Allah sejak awal penciptaan. Maka menjadi sangat penting ketika kita mengatakan bahwa dasar daripada keluarga kiranya kehendak Allah. Karena kita mengetahui melalui Kejadian 2 ayat 24 menjadi salah satu ayat yang paling penting untuk kita dapat memahami tujuan Allah bagi kehidupan keluarga ataupun kehidupan pernikahan. Ayat ini mengajarkan kita tentang prinsip-prinsip utama, yaitu ketika kita meninggalkan, ketika kita bersatu, dan ketika kita menjadi satu kesatuan atau disebut sebagai menjadi satu daging. Ketiga hal ini menjadi prinsip yang bukan hanya berlaku pada hari pernikahan, tetapi menjadi proses yang terus berlangsung sepanjang kehidupan suami istri dan di dalam kehidupan berkeluarga. Allah berkata bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Firman ini memiliki penghayatan yang dalam, bukan berarti memutuskan hubungan dengan orang tua atau berhenti menghormati orang tua. Melainkan firman Tuhan ini menjadi bagian mengajarkan kita agar anak menghormati ayah dan ibunya. Yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana prioritas mengarah kembali pada perubahan, yaitu bagaimana keluarga yang kita bangun menjadi hal yang utama, dasar yang baik. Setelah menikah, pasangan suami istri memprioritaskan kepada keluarganya yang baru, menjadi tanggung jawab yang baru, menjadi peran yang baru, dan kiranya peran tanggung jawab itu kembali diteguhkan, dikuatkan, dan diingatkan di dalam Tuhan. Setiap keluarga membangun dan belajar untuk saling mendukung dan bertanggung jawab atas rumah tangga yang telah Allah percayakan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sekali mengingat prinsip ini dan kiranya setiap pasangan juga mau untuk tidak membiarkan campur tangan pihak lain merusak keharmonisan keluarga. Kiranya nasihat orang tua tentu sangat berharga, tetapi kiranya kita juga mau tetap membawa itu di dalam kehendak Allah, di dalam doa, di dalam hikmat, sehingga keputusan, sehingga apa yang boleh diambil di tengah-tengah keluarga, kiranya itu selalu berlandaskan dengan kedewasaan iman antara suami dan istri, sehingga pasangan keluarga itu boleh dibangun di dalam kehendak Allah, di dalam penghormatan kepada orang tua, tapi juga yang lebih utama saling bekerja sama dan selalu mau bertumbuh di dalam rancangan Allah bagi keluarga. Dan ketika kita juga boleh diingatkan bahwa
Kita bukan hanya meninggalkan, tetapi kita juga masuk dalam bagian yang lain, yaitu bersatu dengan istri. Kata bersatu ini menggambarkan ikatan yang kuat, yang tidak dapat dipisahkan, dan di dalamnya ada kesetiaan. Pernikahan bukanlah hubungan yang dibangun atas perasaan sesaat, melainkan kesungguhan hati dan bagaimana kesetiaan serta komitmen untuk bertahan seumur hidup. Kasih yang sejati tidak hanya muncul ketika di dalam keadaan menyenangkan, tapi juga bagaimana tetap bertahan ketika menghadapi kesulitan. Setiap keluarga mengalami tantangan yang berbeda-beda. Ada yang berbeda karakter, ada yang bermasalah dalam ekonomi, ada yang karena kesibukan pekerjaan, kekurangan waktu, bahkan ada konflik yang terkadang berlarut-larut yang begitu pelik yang menguras emosi. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa pasangan, bahwa setiap keluarga kiranya dipanggil juga untuk boleh melewati itu bukan di dalam kekuatannya sendiri, tetapi mau melekat kepada Tuhan dan mau saling terhubung berkomunikasi satu dengan yang lain. Mereka dipanggil untuk boleh melihat karya Allah. Hidup saling mengampuni, hidup saling menguatkan, hidup saling mendengarkan dan menopang satu dengan yang lain. Sehingga komitmen untuk membangun keluarga dan bersatu itu tidak dilandaskan karena kehendak sendiri tetapi mau diarahkan pada kehendak Allah. Komitmen itu tidak berarti bahwa tidak akan pernah ada pertengkaran. Justru dalam setiap konflik ada hal-hal pasangan memiliki peluang dan kesempatan untuk boleh mengampuni, untuk belajar mengasihi dan melihat serta meneladani Kristus yang berulang kali melakukan pemulihan bagi setiap orang, mengasihi umatnya. Kasih yang dewasa tidak mencari siapa yang menang, tetapi mencari bagaimana hubungan dapat dipulihkan dan selalu mau memperbaiki kesalahan, bertumbuh bersama dan memperlihatkan buah yang baik. Sehingga benar ketika suami dan istri, ketika keluarga memilih untuk setia kepada Allah, itu di dalamnya ada pengampunan daripada menyimpan kepahitan. Selalu ada untuk setia membangun fondasi yang didasarkan pada Tuhan, sehingga keluarga boleh kokoh untuk tetap menghadapi tantangan dan tetap kokoh untuk setia di dalam Tuhan. Prinsip yang ketiga adalah menjadi satu daging. Ungkapan ini memiliki makna yang sangat dalam. Allah menghendaki agar suami dan istri memiliki kesatuan dalam berbagai aspek kehidupan, hati, pikiran, tujuan, nilai, dan kasih. Mereka tetap dua pribadi yang berbeda, tetapi hidup dalam satu kesatuan yang harmonis. Menjadi satu hal yang berarti bahwa belajar berbagi sukacita dan beban. Ketika salah satu sedang lemah, yang lain menguatkan. Ketika salah satu berhasil, yang lain ikut bersukacita. Ketika salah satu menghadapi kesulitan, keduanya sama-sama menggenggam tangan untuk mencari Tuhan dalam meminta kekuatan dan saling menopang dalam doa. Kesatuan ini yang kiranya dibangun melalui komunikasi yang sehat. Ketika banyak masalah keluarga muncul bukan karena kurangnya kasih, tetapi karena kurangnya komunikasi yang jujur dan keterbukaan serta pengertian. Mendengar dengan sungguh-sungguh, berbicara dengan lembut, dan menghindari kata-kata yang melukai merupakan bagian dari upaya menjadi satu daging. Selain itu, keluarga yang dibangun di atas firman Tuhan akan menjadi doa sebagai nafas kehidupan rumah tangga. Ketika suami, istri, dan anak-anak belajar berdoa bersama, membaca firman Tuhan bersama, dan saling mendoakan, mereka mengundang Allah menjadi pusat keluarga mereka. Kehadiran Tuhan membawa damai, hikmat, dan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan. Hingga pada akhirnya Kejadian 2 ayat 24 memberikan pelajaran yang sangat berharga. Kiranya kita mau hidup saling menghormati, hidup saling mengampuni, hidup di dalam kesetiaan, dan mempraktikkan kehendak Allah sebagai kebaikan kita, dan bagaimana keluarga juga menjadi bagian utama kita untuk tetap setia di dalam kehendak Allah. Kita dikuatkan di dalam firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Allah, bahwa firman-Mu pada hari ini meneguhkan serta menguatkan kami sebagai keluarga, sebagai
panggilan-Mu ketika kami mengambil keputusan bersama-sama hidup berdampingan dengan orang lain. Kiranya firman yang boleh kami dengar mengingatkan kami bahwa relasi yang kiranya kami jalin ialah relasi kasih, relasi yang penuh dengan pengampunan, relasi yang penuh dengan hikmat dan kehendak daripada Allah. Sehingga ketika kami mengingat keluarga kami mengingat pasangan, kami mengingat orang-orang yang kami kasihi, kami juga mengingat bahwa itu semua merupakan anugerah daripada Allah, dan itu semua kiranya membawa kami pada perbuatan yang penuh dengan kasih di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya orang-orang yang kami kasihi hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.